Kali ini Ibu akan membawakan mata pelajaran kimia untuk kelas 10. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan yaitu mengenai susunan atom. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang susunan atom, terutama mengenai nomor atom, nomor massa, isotop, isober, isoton, dan isoelektron. Sekarang akan kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu nomor atom. Jadi nomor atom di sini dapat kalian lihat pada tabel sistem periodik, di mana nomor atom menyatakan jumlah proton dalam inti atom. Jadi nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Itu kita lambangkan dengan P ya. Kemudian karena nomor atom di sini sifatnya netral, maka jumlah proton ataupun yang sama dengan nomor atom itu juga sama dengan jumlah elektron. Atau lambangkan dengan E. Contoh soalnya sekarang kita lihat. Contoh soal, misalnya Ibu punya atom karbon, nomor atom 6, maka protonnya juga sama 6, elektronnya juga sama, jumlahnya 6. Baik, yang kedua yaitu nomor massa. Jadi nomor massa sebuah atom ini hanya dapat ditentukan oleh massa proton dan neutron, sedangkan massa elektronnya dapat diabaikan. Jadi nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Oke, sekarang kita lihat notasi susunan atomnya dulu ya. Ini misalnya Ibu punya notasinya begini, dengan X adalah lambang atom, kemudian Z ini adalah nomor atom, dan A adalah nomor massa. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, dengan lambang dari nomor atom di sini adalah Z ya. Kita tuliskan Z sama dengan nomor atom sama dengan Z sama dengan proton sama dengan elektron. Kemudian nomor massa lambangnya adalah A. Itu sama dengan P ditambah N. Karena kita pakai lambang ini, P-nya kita ganti saja menjadi Z ya. Z ditambah dengan N. Kemudian gimana rumusnya kalau kita misalnya mau cari N? Tinggal dikurangkan atas dikurang bawah. Jadi A dikurang Z ya. Kemudian Ibu punya contoh soal, misalnya ada unsur, kemudian Ibu mau jumlah nomor atomnya, kemudian nomor massanya, protonnya, elektronnya, dan neutronnya. Maka kita lihat contoh unsurnya, misalnya karbon, kemudian nomor atomnya 6, nomor massanya 12. Ini kita bisa tambahkan dengan lambang ya. Maka tadi sudah kita bahas bahwa Z itu sama dengan proton sama dengan elektron. Jadi Z ini sama dengan proton dan elektron. Maka nilainya bisa kita masukkan sama-sama 6. Kemudian nilai neutronnya A dikurang Z. Ya. A dikurang Z. 12 dikurang 6. Nilainya 6. Kemudian lambang karbon dalam SPU itu adalah C besar. Contoh soal yang lain yaitu misalnya belerang. Tapi di sini kita letakkan berbeda ya. Di sini nomor atomnya misalnya diketahui 16, kemudian neutronnya 16. Z sama dengan P sama dengan E. Maka di sini bisa kita tuliskan di sini 16, elektronnya juga 16. Ya. Neutron sekarang kita mau cari nilai A ya. A sama dengan P ditambah N atau sama dengan Z ditambah N. Maka di sini bisa kita hitung P ditambah N. 16 tambah 16 nilainya 32. Lambang belerang itu adalah S. Oke. Baik, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu isotop. Jadi isotop di sini adalah atom dengan unsur
yang sama, tapi nomor massanya berbeda. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya. Misalnya ibu punya 28 silikon, kemudian 29 dan 30. Ini jadi sama-sama unsurnya sama-sama silikon dengan nomor massa yang berbeda, tapi nomor atomnya ini sama semua, sama-sama 14. Ini salah satu contoh dari isotop. Kemudian isobar. Isobar ini adalah atom dengan unsur yang berbeda tapi nomor massanya sama. Jadi isobar ini kebalikan dari isotop. Contoh soalnya misalnya karbon dengan nitrogen. Ya, sekarang kita lihat bahwa dia memiliki nomor massa yang sama, yaitu nilainya sama-sama 14 dengan unsur yang berbeda, karbon dan nitrogen. Contoh berikutnya misalnya natrium dengan magnesium. Nah, sekarang kita lihat sama-sama punya nomor massa yang sama, yaitu 24, tapi dengan unsur yang berbeda, yaitu natrium dan magnesium. Berikutnya adalah isoton. Isoton di sini adalah atom dengan unsur yang berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Jumlah neutron sama. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Karbon dengan nitrogen. Ya. Jadi dia unsurnya beda sudah ya, karbon dengan nitrogen. Sekarang kita lihat jumlah neutron tadi adalah A dikurang Z. Jadi A dikurang Z, yang atas dikurang yang bawah. Jadi kita lihat jumlah neutronnya karbon dengan nitrogen, 13 dikurang 6, 7, 14 dikurang 7 juga 7. Jadi sama-sama jumlah neutronnya nilainya 7. Contoh yang lain adalah pada fosfor dengan sulfur. Nah, sekarang kita lihat jumlah neutronnya sama atau tidak. Atas dikurang bawah ya, 31 dikurang 15 jumlahnya 16, 32 dikurang 16 jumlahnya juga 16. Jadi fosfor dengan sulfur ini disebut isoton karena jumlah neutronnya sama-sama 16. Oke, terakhir yaitu adalah isoelektron. Isoelektron di sini adalah atom juga dengan unsur yang berbeda, tapi dia jumlah elektronnya sama. Jadi di sini dia jumlah elektronnya sama. Jadi kalau jumlah elektron yang sama pasti ada atom yang kehilangan elektron. Jadi kalau dia kehilangan elektron maka akan menjadi ion positif. Sedangkan kalau atomnya mendapat tambahan elektron maka atomnya akan menjadi ion negatif. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Dengan oksigen dengan nitrogen ya. Nah, sekarang kita lihat jumlah elektronnya tadi di awal, elektron letaknya di bawah sini ya. Nah, sekarang karena dia yang oksigen, dia kehilangan elektron, maka ionnya menjadi positif. Maka elektronnya jadi 8 ditambah 2, jumlahnya 10. Nitrogen juga sama. Ini juga dia kehilangan elektron, maka menjadi ion positif, 7 tambah 3, nilainya jadi 10. Gitu ya. Jadi ini antara oksigen dengan nitrogen dia termasuk isoelektron. Contoh yang berikutnya lagi adalah, kita lihat yang ini ya, isoelektron atau tidak. Nah, sekarang kita lihat jumlah elektronnya.
untuk kripton maksud ibu 8436. Jumlah elektronnya yang di bawah sini kita amati, jumlahnya adalah 36. Kemudian berikutnya adalah yang rubidium. Rubidium di sini dia mendapat tambahan ion, maka dia akan menjadi ion negatif. Jadi jadi negatif ya, 37 dikurang 1 nilainya juga 36. Kemudian strontium juga mendapat tambahan elektron, maka dia menjadi ion negatif. Jadi 38 dikurang 2 sama dengan 36. Jadi bisa ditarik kesimpulan karena jumlah elektronnya sama semua 36, maka kripton, rubidium, dan strontium ini adalah isoelektron. Baiklah anak-anak, itulah materi kita kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.